Mas Oto, yang kopi di gini, dikocok-kocokkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukhtaromin, kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan wudu yang mana sekarang melanjutkan apa? Sunnah-sunnahnya wudu. Rukunnya wudu ada berapa para rawuh? Ada 6. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tartib. Tartib niku napa? Tartib niku berarti mboten parang diwalik. Apa Pak? Mboten parang diwalik, kudu urut. Nah, nggih. Kudu urut. Mboten pijet urut tapi kudu diurut. Nah, nek sunah-sunahe kata, Nah, sekarang kita melanjutkan. Sunah-sunahnya apa yang kemarin? Baca bismillah, terus kemudian apa namanya? Basuh kedua telapak tangan dulu, ya. Habis bismillah telapak tangan. Terus berkumur, terus nyerap banyu hidung, ya. Nyerap banyu hidung, terus apa lagi? Bersiwak niki hadis sahih. Yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika mengenai masalah siwak, napa niku Pak? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan umatku ini untuk bersiwak setiap kali melakukan wudu. Sunahnya bersiwak paling utama menggunakan kayu siwak, kayu miswak atau kayu arok. Gitu. Kalau enggak ada, menggunakan segala sesuatu yang bersifat kasar, bahwa kasar lah gitu, nggih. Kasar, gitu. Nggih. Sekali boleh, gitu. Tuh. Terus kemudian apa namanya? Setelah selesai Setelah selesai nyela-nyelai tangan, nyela-nyelai kaki. Terus kemudian setelah selesai membaca apa? Membaca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu alikuan. Saking apale. La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma t'alim minat tawabina wa t'alim minal mutatahhirin. Niku nggih. Ada yang lebih pendek? Ada. Apa itu? Yang berpendek itu adalah kemarin yang ditanyakan sama Pak RT, Pak Agus. Itu. Nomor itu. Kalau kelewatan. Allahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Paling pendek ya. Allahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah akan dituliskan, pahala itu akan dituliskan dalam selembar kertas. Yang selembar kertas itu kemudian distempel yang tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ya. Terus baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pun nanti diamalke, Pak. Diamalke nggih. Niki cara mlebu swarga kanthi dalan sempurnane wudu. Apakah sudah selesai sampai di situ para rawuh? Belum. Ternyata masih ada tambahan. Apa itu? Habis doa. Oh, ternyata masih kembali kepada pembahasan daripada aktivitas wudu. Sunnahnya wudu lagi adalah taslisu kullin, yaitu meniga-kalikan setiap kali gerakan wudu. Mengusap wajah sampai 3 kali, basuh tangan sampai 3. Basuh tangan caranya pripun, Pak? Paham loh? Ampun kicak-kicik. Jadi
Kan biasanya kan kanan kiri kasih kan kiu tengen kiwo kanan kiri boten 3 kanan dulu sampai 3 kali habis itu kali sampai 3 kali jadi ora tengen kiwo tengen kiwo niki meh senam apa meh wudu sampean. Yang wajib yang pertama ya ini yang dua itu sunnah ya yang kedua sama ketiga hukumnya sunnah yang wajib itu yang pertama. Satu, dua, tiga, baru pindah kiri. Satu, dua, tiga. Ya ampun gimana? Tengel kiwat, tengel kiwat. Ini terus kabeh. Sama, kaki juga kanan dulu 3 kali, habis itu pindah kiri 3 kali ya. Tengel kiwat, tengel kiwat. Jadi senam libone. Libone jadi senam pakai. Jadi apa namanya? 3 kali itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sekiranya memang waktunya mepet kok nek peng telu ketinggalan salate peng pisan langsung. Tapi jangan lupa, ketika niat itu ketika apa? Awal membasuh wajah. Nah, ini. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang apal Arabe nganggo cara Indo. Nah, nek belum jadi niatnya. Jadi apa namanya niat itu jadi ketika dilakukan pertama kali membasuh anggota wajib. Yang wajib kan wajah. Itu. Nah, tapi nanti di sini dibahas. Dibahas. Gitu. Saya berniat untuk melakukan kesunahan wudhu supaya kita dapat pahala dari awal ada. Tuh. Nanti habis ini dibahas. Tasli sukulin itu apa? Menikah-kalikan. Terus kemudian apa namanya? Wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin. Menghadap di kiblat. Sunnahnya Pak yaitu menghadap di kiblat. Dan misalkan yang pripun niki kan madepe ngalor itu gimana sih? Ya ora apa-apa. Sekiranya pengen menghadap kiblat ya berarti ya dikondisikan misalkan teng dalem menapa pripun. Oh, ngeten. Nggih. Nggih mangke nek cara wonten renovasi mangke melih. Nggih. Enggak ada, ngalor ngidul nggih. Tempatnya karena tempat. Ngalor ngidul. Betul apa-apa. Sesuk meneh nek Mas kapan ono renovasi total nek ono rezeki jeneng ngalor ngidul. Nek WC-ne pun nganu, terus nek WC-ne terus madepe. Jadi mboten napa salah malah kiblat niku. Renovasi. Nah, niku madhep kiblat nggih fikulin. Terus kemudian wa qarnin niyati di awali sunnani al muqaddimati ala ghusl wajhi. Ya. Itu membarengkan niat pada awal sunnah yang disebutkan ketika membasuh wajah. Jadi apa namanya? Dua kali. Jadi yang pertama bahasanya kalau di Fathul Mu'in itu saya melaksanakan sunnahnya wudhu. Baru kemudian ketika pas basuh wajah apa namanya wudhu. Jadi supaya ketika gini bukan. Sunnahnya wudhu itu kan ada membasuh kumur-kumur. Ada kumur-kumur, ada nyesep air di hidung. Nah, ketika ini bibir ini kan bagian dari wajah, hidung juga bagian dari wajah. Maka ketika apa namanya, ketika kumur hidung, ketika mau kemu, itu niat boleh. Niat wudhu di situ boleh. Awal, nah, sekarang diperbaiki pun betul apa-apa karena itu belum dihitung niat kalau dalam apa namanya fikih madzhab Syafi'i dihitungnya adalah ketika membasuh bagian awal wajah. Justru malah kalau kemu jadi tadi. Nah, ini.
Jadi apa namanya? Qarnun niyati bi awali sunnani muqaddimati ala ghusl wajhi liyatuba 'alaiha supaya mendapatkan pahala. Jadi apa namanya? Kumur ini kan bagian dari wajah ya, itu juga bagian dari wajah. Nah, ketika mau kumur sekalian di situ niat malah jadi. Gitu, malah jadi. Jadi nanti ketika wajah tidak usah karena sini sudah ada dapat. Gitu. Tapi sekiranya kok kita tidak kumur-kumur dulu, langsung basuh wajah, ya berarti niatnya adalah ketika membasuh bagian awal dari wajah. Apakah harus dari atas, Ustaz? Atau dari bawah, atau dari samping? Nah, nanti habis ini dibahas. Terus kemudian wa talaffudu biha sirron. Sunnah melafatkan wudu. Sunnah melafatkan wudu ning ojo banter banter lirih wae. Nawa itu. Set saya berniat untuk wudu. Gitu. Yang penting sir itu bagaimana sih? Sir itu adalah yang penting telinga kita mendengar. Minimal telinga kita saja. Konsolnya ora semang. Nah, santri-santri awal biasanya latihan mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai konsolnya udah ngomong kabeh. Ini santri lebih kelas 1 nih biasanya gitu nih. Ya ini gue. Ya ora apa-apa Pak, jangan belajar itu kan golek setelan nggih. Yo, golek setelan betul apa-apa. Nah niku. Nah niku. Jadi apa namanya Pak? Sunnah untuk niat itu sunnah untuk dilafadzkan. Sunnah niat dilafadzkan. Terus kemudian wa ta'ahadul uduni. Apa namanya? Meneliti Pak. Meneliti lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan wajah misalkan mana? Ini ya. Nanti ada pembahasan. Lipatan sini, ya. Terus kemudian lipatan-lipatan sini, ya. Lipatan-lipatan kaki. Terus kemudian ketika pada anggota basuhan wudu itu ada penghalang, wajib untuk dihilangkan. Contohnya tip X. Tanganin jenengan kena tip X Pak, monggo. Kalau yang kena tip X ini tidak apa-apa. Tapi kalau yang kena tip X di sini, maka tip X-nya harus dihilangkan terlebih dahulu. Napa meleh? Cat. Harus dihilangkan dulu. Napa meleh? Lem. Nggih. Napa nggih. 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 Itu. Napa meleh? Enggak apa-apa, ngaruh dulu sampai ojo ke susu. Tetap dihilangkan dulu. Tensoplas masih tong. Tensoplas, iya. Tensoplas. Diambil karena tensoplas itu menghalangi masuknya air sampai ke pori-pori. Tensoplasnya diambil. Perih Ustaz. Nek perih berarti ambil cara yang kedua. Dapat ruksoh. Berarti apa gini? Nek memang perih, maka cari ruksoh. Ruksohnya itu jangan dibasahi, okay? Terus nanti baru wudu tayamum. Baru wudu tayamum. Terus dihitung wudu dengan cara seperti itu berapa kali. Sesuk nek wis mari salat di qodho. Kenapa seperti itu? Karena wudunya tidak sempurna. Tuh. Gue nek wudu, nek mandi junub, nah itu lain. Dulu ada ibu-ibu tanya waktu apa namanya diminta ngaji di Semarang itu di daerah Jatinangor, Ustaz, saya itu operasi daerah punggung, kan nggak boleh mandi kan, tidak boleh kena air Ustaz. Ya, kalau saya head kan harus mandi besar Ustaz. Ya, terus kan katanya kalau nggak kena semua kan nggak sah. Ini ada caranya Bu. Jangan mandi besar seperti biasa, tapi punggungnya jangan dikenakan air. Punggungnya jangan dikenakan air. Habis mandi besar, kan kalau mandi besar itu karena junub, terus apa lagi keluar mani, terus apa lagi head, terus apa lagi nifas. Kalau head sama nifas kan khusus bagi perempuan. Calanang pengen nifas kan berarti kan boti. Wah, ini dioperasi gitu. Itu jangan dikenakan air karena jenengan sakit. Bahaya nanti kalau kena air. Habis selesai jangan dikenakan air jenengan tayamum. Habis tayamum, gitu, sudah lakukan sholat seperti biasa. Nanti kalau sembuh Ibu, kalau sembuh itu baru dibilas tidak apa-apa. Terus kemudian nanti dengan sholat dengan cara seperti itu dihitung berapa kali. Jadi setiap jenengan sholat nanti habis wudhu apa namanya
jenengan sholat dihitung berapa kali sampai sembuh terus nanti dikodok. Ya, begitu. Karena kan mandinya nggak sempurna. Nggak apa-apa. Tapi dilengkapi dengan misalkan tangannya wong tiba digips piye nek arep wudu coba. Kan nggak bisa. Yang bagian sehat, wajahnya sehat dikasih air, tangannya kanan yang sehat kasih air, kaki kanan kiri kasih air, yang kiri ya jangan dikasih air. Masalah. Jika banyu sithik terus dibikin kita seret wis. Dah, habis selesai dilapi kan ada hajat dilapi terus tayamum sampai sak sembuh sak marine. Engko nek wis mari dengan cara seperti itu berapa kali dikodok sholatnya. Ya, monggo. Saya pernah mendengar waktu saya ikut kajian, salah satu ustadz dan kiai itu mengatakan kalau andai kata kita punya udur layangan, umpamanya tidur, ke perang, dan lainnya, itu untuk wudunya kan kalau kita luka kan kena air lagi kan enggak? Iya. Nah, waktu pertama kali itu waktu kita wudu, kita sebisa mungkin diangkat untuk ikut wudu. Setelah selesai wudu, itu dibersihkan, dikeringkan, dikasih obat, baru ditutup pakai normalnya ditutup apa? Umpamanya pakai perban atau pakai apa? Nah, itu menurut waktu saya itu nanti lagi kalau mau wudu sudah tidak usah dibuka tapi tinggal wudu kena basah nggak apa-apa. Itu gimana? Itu. Wudu pertama ditutupnya wudu. Oh, gini. Kasus itu ya, sedikit saya tanggapi ya. Kalau apa namanya yang berikutnya itu boleh, tapi sebelum terluka dia sudah punya wudu terlebih dahulu. Itu baru bisa. Sebelum mau awal pertama setelah sakit itu yang awal pertama itu kita wudu dulu, wudu normal, walaupun perih diangkat, bersihin semua, dikasih obat, ditutup, baru nanti kalau sholat berikutnya wudunya tinggal wudu biasa nggak masalah. Oh, gitu. Sebentar. Tidak perlu membuka dan lainnya. Itu pertanyaannya adalah ketika pas luka sing kuat wudu sapa Pak? Itu kalau pas luka rata-rata dengan luka menganga itu kan jelas sangat itu rukhsah Pak, itu rukhsah. Jadi dalam agama itu ketika tidak boleh diberat-berat. Mesake Pak, bar tiba kok masuk saja enggak tegel. Dulu saya seperti itu. Maksudnya pemahaman saya dimpet wudune. Ada sahabat pernah Pak perang toh, terus kemudian junub. Maka tanya sama sahabat yang lain, "Iki aku junub piye?" Yo adus, jimpet lorone. Justru malah jadi sedo, Pak. Meninggal karena sakit kena air kan. Gitu. Justru malah ketika sakit itu malah kalau bisa jangan kena air gitu. Dibersihkan saja, kasih obat, kemudian dibalut. Kayak obat kayak apa macam-macam niku nggih. Nanti cara wudunya seperti yang tadi saya jelaskan, sing sehat dikai banyu, sing wis diblebet mung diusap gini aja. Habis itu tayamum pun saisone. Tayamum terus sholat. Tekane mari, Pak. Besok kalau sudah sembuh baru di kodok. Nggih niku. Monggo. Yeah. Okay. Kalau make up-nya itu adalah make up yang sifatnya mani ulma, penghalang air, kan make up itu kan macam-macam ya. Saya tidak tahu kronologisnya make up, tergantung kualitasnya macam-macam. Kalau sekarang kan ada sertifikasi halal, berarti make up itu kalau make up-nya itu menyerap air, berarti apa namanya tidak menghalangi air, maka hukumnya sah. Yang penting itu kan anggota wudhu itu apa namanya? Yang penting anggota wudhu itu bisa terkena air. Tapi kalau make up-nya itu waterproof, nah kalau make up-nya waterproof ya berarti tidak sah wudhunya. Gitu. Jadi
Jadi yang penting kalau make upnya itu apa namanya menyerap air, wudunya sah. Tapi kalau make upnya waterproof, tidak menyerap air, jadi airnya itu tertahan, maka wudunya tidak sah. Nah itu dia, nah itu dia, nah itu dia. Karena itu kan kak, ya terkadang karena kan itu kan kita memilih seperti itu kan gitu kan. Padahal kan tidak harus seperti itu. Oke. Kalau misalkan acaranya itu selesai jam 1 kan berarti masih ada durasi waktu 1,5 jam di waktu asari misalkan sekarang jam berapa Mas Ilham? Jam 3 seperempat. Acara selesai jam 1 ya sudah nanti jam 2 sudah bisa bersih-bersih semuanya masih ada sholat duhur 2:30 enggak apa-apa. Itu kan yang penting kan sholat itu kan di waktunya. Jadi ya karena ada hajat gitu. Jangan sampai kok gara-gara make up kemudian sholatnya diterak kan gitu. Wong resepsi itu kan pilihan kita kan gitu. Resepsi enggak dan itu kan pilihan kita. Yang penting kan kita bagus, kita ayuan ora kudu mencorong kan begitu lah kan kita pengen seperti itu kan berarti kan ada konsekuensinya kan begitu ada konsekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Terus kemudian talafut sudah nggih ta'ahudul uduni ada meneliti lipatan-lipatan. Contohnya meneliti lipatan-lipatan adalah waqada al-muqum wallahidu waluhadu. Muqum niku Pak napa? Al-muh niku adalah sudut mata sebelah dalam. Kemudian al-luhadu itu adalah apa namanya? Sudut mata sebelah luar. Menghilangkannya pakai telunjuk tangan. Jadi begini. Okay. Dikucek-kucek. Tuh. Karena apa? Mungkin kalau pas bangun tidur ada apa? Benar tadi yaitu ada namanya masun lam yakun fi idza lam yakun fihima masun yamna'u wusulal ma'i ila mahalihi. Itu hukumnya sunnah ketika tidak ada lodok. Lodok niku apa bahasa Indonesia nih? Tai mata gitu. Tapi kalau misalkan kok ada lodoknya begitu hukumnya wajib. Ini bisa menghilangi apa namanya sampainya air ke ujung-ujung. Jadi kalau wudhu Pak, ketika pas basuh wajah ini tangannya diginikan, perso, perso, Mas Ilham perso, tangannya ujung jari ke ujung-ujung mata. Pakai apa namanya? Pakai jari telunjuk. Terus kemudian apa namanya? Nah, kalau misal itu kalau hukum sunnah itu kalau tidak ada lodok di mata, tapi kalau ada malah hukumnya wajib. Kenapa? Harus dihilangkan. Kalau terhalang lodok nanti air tidak sampai kepada sudut-sudut mata itu. Karena ingat tadi yaitu menyela-nyelai sudut-sudut bagian anggota wudu. Terus kemudian wa'du ma'il biwajhin. Akhdul ma'il wajib bikafaihi ma'an. Mengambil air ini bersamaan. Jadi ketika kita basuh wajah, Pak, terus bareng-bareng. Nah, begitu. Tidak satu-satu. Hukumnya loh, Pak. Hukumnya sunnah. Jadi tangan kanan ke tangan kiri digabungkan seperti ini baru di tuh. Terus kemudian wa'adamulat bihi tidak di keplake biuk begitu. Dikapioke. Nah, kula niku golek napa istilah dikapioke untuk menerjemahkan apa namanya lakmun niku apa ya. Ditamparkan itu apa ya di Jawa ini apa dikapioke. Nah niku. Jadi ngeten nggih. Ambil air terus diplot. Nah, santai mawon. Ampun dikapioke. Biuk. Wajah, Pak. Wajah, dikapioke aja nggih. Maka sunahnya wudu boten di apa disebut kula ora ngerti oke. Ampun dikapioke pokoknya pas panas terus ya rasane Pak. Yuk wis seger banget. Nggih. Boten
boten dikapyoke. Nggih. Terus kemudian apa namanya? Wal bid'atu fi fil a'lahu fil yadi. Terus kemudian apa namanya? Wal bid'atu fi fi a'lahu. Nah, memulainya dari anggota tubuh yang anggota wajib sebelah atas. Misalkan wajah, maka bagian atas wajah mana, Pak? Dari sini. Nah, kalau tangan bagaimana? Nah, ini. Kalau tangan, kalau kita itu di pancuran, jadi bersari lagi. Kita kan di sini pakai pancuran, Pak. Kalau kita pakai pancuran, maka dari atas dulu, ya. Dari sini dulu, dari siku ke bawah. Kan pakai pancuran. Kan kita pakai pancuran. Oke. Kiasnya dari apa? Kiasnya adalah ada kawan yang membantu di curke. Nah, kalau di curke, maka dari. Tapi kalau kita ngambil sendiri, di bak kan ada tempat wudhu yang modelnya bak itu. Di Masjid Demak itu kan ada dua model. Mau pakai bak atau pakai pancuran kan gitu. Nah, kita milih. Kalau kita mau pakai bak, maka dari seret ke sini. Tapi kalau dari pancuran, dari atas ya. Nah, sama. Kalau apa namanya, kaki juga begitu. Kaki kalau pakai ciduk, maka dari ujung jari-jari ke arah atas. Tapi kalau dari pakai pancuran, dari betis dulu baru ke bawah. Sunnah boten wa. Terus kemudian, ini. Wa itulatul hurah, memanjangkan hurah wa tahjil. Hurah wa tahjil niku napa, Pak? Nggih. Pirsani niki. Nek cara bagian wajah niku lak sak menten. Tambahke sithik. Nah, nek cara tangan niku lak batase napa sih? Siku tambahke sithik sak menten. Nek cara sikil niku lak batase napa? Mata kaki tambahke sithik. Niku tahjil. Nek arep tambahke tekan iki nggih sae. Nek arep ditambahke tekan mriki pundak nggih napa mboten napa nek kan nggih kabeh terus kabeh. Kecuali niku nah niku. Diluwehke sithik. Kenapa hadirin? Ini nanti akan kelihatan di hari akhirat kelihatan. Makanya Kanjeng Nabi ngendika kados mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajirina." Sesungguhnya besok umat saya itu dipanggil karena ada hurrah dan tahjilnya. Jadi kalau kan anggota wajib sampai di sini tambah ke sithik. Tangan juga begitu tambah ke sithik. Sikil juga sama. Itu nanti mencorong, Pak. Napa, Pak? Napa mereka kan alhamdulillah awake dhewe di tanah Jawa itu banyu ora larang nggih. Nek Arab itu kan larang banyu. Nggih. Lho ning Mekah murah kan pas Mekah coba sampean mlaku ning gone pedesaan dusun baju ini kok. Wah, tetep angel banyu kok. Ngangsu. Wah, ini Demak ngono kita pakai. Pas ketiga ngono biyen bakal kan. Iya. Ya, gitu. Tapi nih pas mongso rendeng, wah, angel dodo. Nah, sekarang alhamdulillah pun. Oke. Dan itu, nah kita di tanah Jawa ini kan banyu niku lah turah. Nah, maka kesempatan untuk huruf dan tahjil itu harus dibuka luas karena Gusti Allah. Kita pakai saja itu. Oke. Jadi cara orang Jawa ini kan potensi besar untuk dipanggil dalam posisi huruf dan tahjil itu kan lebih besar daripada yang lain gitu. Banyu pirang-pirang kok kan. Niku. Inna ummati sesungguhnya umat saya yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajirina min atharil wudu'i disebabkan karena bekas daripada air wudunya. Faman istata'a ayyutila ghurratahu. Siapa saja yang mampu maka hendaklah dia untuk memanjangkan wudunya. Maksudnya diluwehke, nggih. Saged to, Pak? Tapi nggih niku nuwun sewu awake dhewe niku nek wudu mesti buka krane gede-gede juos. Nek sakit niku riri mawon ora kudu banter-banter.
termasuk di antara wasilah khusyuknya sholat itu adalah tidak berlebihan menggunakan air wudu. Senajan banyune akeh ning dhuwur segara tepe. Sekiranya ini untuk kesediaan boleh kan 7 macam air yang dibolehkan untuk berwudu. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Nah, ini banyu laut berapa? Oh, baik di RTK atau di luar RTK. Soalnya kan kita tahu. Iya. Kedua, kalau kita ada ya, satu macam mandi sekalian itu. Iya. Dengan keadaan aja. Nah, macam itu hukumnya seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita misalkan bertamu pas waktu sholat, wudunya baiknya apakah di kamar mandi yang ada toiletnya apa tidak? Sekiranya kok ada disediakan tempat wudhu yang non toilet, kita gunakan. Tapi sekiranya memang tidak bisa, boleh nggak kita wudhu di ada toiletnya? Boleh. Tapi tetap dijaga kehati-hatian. Nah, nek prakteknya kulo, seandainya seperti itu, niku toilet niku mesti kulo guyur nih. Guyur, apalagi dah semuanya guyur. Yang penting itu kan najisnya sekiranya kan gitu. Maka bagus Pak di rumah kita itu toilet itu dikasih sandal. Enak banget itu kasih sandal. Oke. Sehingga apa namanya kita menginjak lantai dari toilet. Sekiranya di situ ada najis. Nah, sekiranya kemudian kita wudhu boleh hati. Nah itu pakai pancuran atau pakai ciduk? Nah, pakai keran. Nah, pakai keran tetap hati-hati. Nanti bilasan terakhir pakai ciduk di sekiranya hati-hati. Jangan sampai terlalu banyak memercik. Kalau memercik kan nanti jatuh kemudian nyiprat lagi tidak bisa. Oke. Boleh boleh. Nah, cuman di antara adab-adab berwudu itu diusahakan untuk tidak berwudu di dekat yang ada WC-nya. Ini bisa menghasilkan was-was, penyakit apa? Was-was. Nah, terus kemudian tadi apa ya? Oke. Kalau ini, bahwasanya kalau misalkan wudhu itu dilakukan pakai model yang kita bahas sekarang, syaratnya yaitu tertib. Tertib itu tidak boleh dibalik. Kecuali kalau kita mandi di air yang tergenang, kolam atau kali atau laut. Begitu nyemplung, blung. Saya niat wudhu, mentas, wes jadi. Begitu nyemplung, blung, ya gitu. Ya, boleh. Jadi, ini sawak kudu kekom kabeh. Tapi kalau mandi kan harus urut. Gitu. Misalkan biur, dengan niatnya wajah dhisik, biur kemudian tangan kanan, biur tangan kiri, biur kepala lagi, biur kaki kanan, biur kaki kiri. Nah, begitu. Enggak apa-apa. Ini masalah nggak pakai bajunya boleh, nggak pakai sah wudunya. Dalam keadaan telanjang sah dengan wudunya. Tapi harus urut. Kecuali kalau kita masuk di dalam air yang banyak, kolam kah, kali, belum mentas jadi. Di dalam ruangan kamar mandi. Terus niatnya gimana itu? Kalau kita niatnya harus tetap di batin. Apa? Kita kadang melafal Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu wudu. Itu harusnya bagaimana niatnya? Oh, oke. Ingat bahwasanya niat itu di dalam hati. Talafut itu hukumnya
sunnah. Begitu. Nah, melafatkan melafatkan kalam-kalam itu di dalam daerah hukumnya makruh. Gitu. Tapi kalau pas keluarnya pipis atau air besar, kalau kita mengucapkan hukumnya haram. Jadi kita milih niat di dalam hati. Jadi kalau misalkan kalau kita menjaga diri dari makruh, ya sudah, saya niatnya di dalam hati. Lanjut ya. Saya minta lagi. Wah, kurang sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai huruf muhajirin. Jadi huruf muhajirin. Siapa saja orangnya yang mampu untuk huruf ataupun tahjil, hendaknya mengerjakannya. Riwayatnya hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus sabda lagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa taballugu al hilyatu min mu'minina haitsu yablughu al wudu'a. Bahwasanya gini, Pak. Perhiasannya orang mukmin besok di hari kiamat, ingat gitu. Perhiasan orang mukmin besok di hari kiamat itu sesuai dengan sempurnanya wudu. Ini awake dhewe wudune niku sempurna. Sempurna niku jelas nek rukun ora iso dilewati, Pak. Nek rukun jelas tidak boleh ditawar, tapi sunnahnya diamalkan semuanya. Nah, sunnahnya wudu itu kalau diamalkan itu akan menjadi perhiasan besok di hari kiamat. Ngono. Okay. Jadi agama Islam itu memberikan kesempatan bagi tiap-tiap orang berbeda-beda. Nek kanggone wong sugih ya berarti wah sedekah sing arep mengko moncer. Arek ndedit kuwi wudumu ya sempurnakno. Ngono. Jadi wong kuwi punya potensi masing-masing. Begitu orang kemudian kayak misalkan waktu kita ngaji adkar, ada sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah gitu kan. Orang-orang kaya itu mereka sholat seperti kita, lalu seperti kita, tapi mereka dengan hartanya bisa sedekah. Akhirnya kemudian Rasulullah ngasih amalan. Wes, nek misalkan sampean ngamal iki ora ana sing iso nandingi sampean, kecuali wong sing padha nglakoni karo sampean. Artinya apa? Dikasih solusi sama Rasulullah. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Ada sahabat yang dikasih keluasan rezeki, ada sahabat yang rezekinya memang cukup gitu. Jadi memang awal zaman biar seperti itu. Jadi ada kesempatan-kesempatan bagi orang-orang yang mungkin tidak diberi keluasan dalam mlebu swargane nggo dalan sing liya. Makanya kalau kita sempurnakan wudune iso kabeh. Bodoh sedekah dengan harta ada, gunakan wudune sempurnakan. Lu kok iso? Lah yo makan Jumat ngaji kok sampai kan malam Jumat bolos. Lu Pak Samani jenengan kok lah yo aku aja padha sampean ya iso padha-padha sedekahane itu. Tapi kan aku malam Jumat ngaji ya ngerti ya sampean bolos. Sampean bolos ya, ora ngerti ta jenenge guru karo takjil, aku ngerti. Nah niki ini pun benten nih. Jadi perhiasan orang mukmin besok di hari kiamat itu adalah sesuai dengan sempurnanya wudu ketika hidup di dunia. Itu orang kita bisa ngamalke, wah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, selenggas. Nah, wis sesuk meneh. Lanjut ya. Sithik-sithik. Insyaallah bro rawuh yang dimuliakan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini supaya kita itu betul-betul menjadi manusia. Agama itu memanusiakan manusia sehingga kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam sejauh mana agama Islam itu menjadikan kita betul-betul manusia. Jadi secara awal kita belajar ini dan nanti satu ibad itu membimbing kita sampai amalia-amalia hati. Hilang iri, dengki, dendam, semuanya akan dibahas. Ini semua tujuannya apa? Supaya tadi hati kita menjadi bersih. Makanya awal dongo bareng-bareng boleh pulau paling nom nih kita paling nom pulau. Oh, halo Andra, Podra paling nom. Paling nom Podra. Ini dalam rangka apa? Para rawuh dalam rangka memantaskan diri. Dipanggil Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo bali maring Tuhane sira, ya. Radiyatan mardiyah, kahanan den ridani, kahanan entuk ridho. Kahanan diridoni, kahanan dipanggonan kening panggonan sing diridani. Lah ben iso kaya ngono fadkhuli fi ibadi, monggo ayo mlebu maring kawulane ingsun. Fadkhuli fi ibadi, golek kanca-kanca sing memang kanca-kanca kuwi padha-padha ngresiki ati ngono. Jadi kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi, senajan to mungkin ora kecipratan minyak wangi nek entuk ambune wangi. Nek kanca sing ora apik niku kaya tukang besi, bukan berarti menjadi tukang besi, pandai besi itu empuk, pekerjaannya buruk, tidak. Nggih. Nek mungkin ora entuk apa, panase geni ya entuk apa? Lah ya ambune apa jenenge Pak? Wanges kabeh, wah ambune asep sampean ya niku. Maka kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang cinta Allah, kumpul-kumpul sama orang yang cinta Rasulullah, kumpul-kumpul orang yang senantiasa memperbaiki diri dan hatinya. Begitu. Memperbaiki diri dan kumpul-kumpul sama orang-orang yang nyambung, ya, dengan para wali-wali Allah. Begitu. Wali-wali Allah itu mereka sudah teruji, gitu. Ketika hidup di dunia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang itu artinya dimuliakan untuk bisa menjadi orang yang bersih hatinya, maka dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baru ya awake dhewe durung rampung ya. Maka dengan dirinya Rasulullah itu kan untuk siapa? Gitu kan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan belas kasih, rasa sayang di seluruh bukan untuk dirinya sendiri. Rasulullah itu diturunkan bukan untuk istrinya, bukan untuk keluarganya, anak cucunya, bukan untuk orang Arab, bukan, tapi untuk, nah, kita itu ikut-ikutan, maksudnya kita duduk ngaji seperti ini supaya kita memanaskan diri seperti itu. Fadkhuli fi ibadi, ayo melu-melu konco-konco, dulur-dulur, para guru-guru, para masyayikh, para kiai yang mereka sudah mampu untuk apa? Menyelesaikan urusan dirinya sendiri. Gitu, Pak. Ya. Itu dia. Maka ilmu untuk membersihkan hati disebut sebagai dengan istilah tasawuf. Tasawuf itu dikata sofa. Sofa itu artinya jernih. Gitu. Artinya hati itu dijernihkan. Berarti kita tidak boleh punya apa-apa. Boleh. Ini orang kelat menjeru tahu mana keinginan, mau mana kebutuhan. Itu. Nah, yang menjadi ganjalan-ganjalan jujur saja. Ya, ulama mengatakan orang sekarang ini belum bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maka ganjalan-ganjalan kehidupan itu menjadikan orang itu stres, gitu kan. Padahal anugerah Allah itu ya, macam-macam. Siang itu anugerah, malam itu juga anugerah. Sehat itu anugerah, sakit juga anugerah. Sehat kita syukur, sakit kita sobar. Dapat pengampunan dari Allah. Terus itu dinikmati kehidupan perjalanan. Oke. Ya tunggu muga ya. Cara urip itu kayak sing gampang. Cocok sing abot-abot. Gitu nggih. Jadi itu. Jadi ini semua itu arahnya ke sana. Insyaallah. Cara wong urip insyaallah ana dalan, cara wong urip insyaallah ana rezeki, cara wong urip insyaallah apa jenenge membuka peluang kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين الحمد لله رب العالمين صلاة تنجينا بها من جميع الامور والافات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صحبيات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما تقبل وعافية ما قرأناه من القرآن العظيم وبعثنا من الأذان المعذورة هادية كاملة وبركة شاملة إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى آل بيته وعلى سلسلته وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم إلى هذه المجلس اللهم ارحم إلى أهل هذا المجلس اللهم اغفر إلى هذا المجلس وأهله وذريته إلى يوم القيامة اللهم بارك إلى أهل هذا المجلس وأهله وذريته إلى يوم القيامة اللهم تقبل عمل أهل هذا المجلس وأهله وذريته إلى يوم القيامة اللهم بارك اللهم اشرح في صدورنا بالقرآن اللهم اشرح صدورنا بصلاة اللهم اشرح صدورنا بدعوة اللهم اشرح صدورنا بتعليم اللهم اشرح صدورنا بالذكر اللهم اشرح صدورنا بالخدمة اللهم اشرح صدورنا بالجماعة اللهم اشرح صدورنا يا الله بالملازمة في هذا المجلس اللهم تقبل عملنا اللهم تقبل عملنا اللهم تقبل علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم بارك إلى هذه القرية اللهم اجعل قرية إنك قرية الصحابة اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل سبيلنا قال سبيان صحابة اللهم بارك هذه القرية قرية سدوساري يا الله اللهم تقبل أعماله يا الله اللهم اجعل الهدى يا الله إلى أهله إلى ذريته إلى أولاده إلى رجاله إلى نسائه إلى صبيانه كلها يا الله اللهم اصلح هذه القرية يا الله قرية مباركة يا الله كما قرية مدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا كما تقبل دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبل هذه المجلس اللهم تقبل هذه المجلس يا الله اللهم اجعل المجلس يا الله مجلسا مباركا يا أرحم الراحمين مداوما إلى يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Thank you.